Warga Jakarta kini sudah harus pasrah menghadapi kenyataan air laut semakin masuk ke daratan. Kalau begini terus, sebentar lagi mungkin kita benar-benar harus naik anjing untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Kenapa saya pakai istilah naik anjing? Karena ini sindiran buat mereka yang dulu menolak proyek Giant Sea Wall di Jakarta Utara. Dulu, proyek Giant Sea Wall ini ditolak mentah-mentah oleh Anies Baswedan. Proyek yang awalnya sudah digagas sejak lama itu, bahkan sebelum Anies menjabat, sekarang malah kembali dilanjutkan oleh Prabowo. Jadi, kalau sekarang warga Jakarta harus mengeluh soal banjir rob atau tenggelamnya kota, ya terima saja. Ini kan hasil dari kebijakan yang kalian dukung. Tahukah kalian, proyek ini sudah dibahas oleh para peneliti sejak tahun 2007, jauh sebelum Anies menjadi gubernur. Bahkan waktu Jakarta dipimpin Pak Haji Bowo, Fauzi Bowo, desainnya sudah ada. Dari era Jokowi, Ahok sampai ke Anies. Tapi apa yang terjadi? Anies menghancurkan semua rencana itu saat kampanye. Katanya waktu itu, Jakarta tidak butuh seawall, tapi cukup tanggul pantai. Tapi, mana tanggul pantainya sekarang? Tidak ada. Anies dulu memang pintar membangun citra sebagai pemimpin yang baik dan merakyat. Tapi kenyataannya dia justru merendahkan orang-orang yang sudah bekerja keras membangun solusi untuk Jakarta. Sekarang Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Keadaan semakin hancur. Kota ini tenggelam, warga makin menderita, dan solusi yang ada pun terlambat dilakukan. Hari ini rob kembali datang, lebih ganas dari sebelumnya. Air laut menerjang perlahan tapi pasti menelan bagian utara Jakarta. Warga semakin gelisah, tapi apa daya? Mereka yang tinggal di pesisir kini seperti hidup di negeri Atlantis, tenggelam. Dan di tengah bencana ini saya jadi teringat satu nama, Anies Baswedan. Di mana dia sekarang? Masih sibuk mengumpulkan dukungan politik atau tengah menyusun narasi baru untuk membela diri? Mari kita mundur sejenak ke beberapa tahun lalu saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu ia menolak proyek Giant Sea Wall, sebuah proyek besar yang dirancang untuk melindungi Jakarta dari ancaman naiknya permukaan air laut. Alasannya, katanya Jakarta tidak butuh tembok laut raksasa. Cukup dengan tanggul pantai. Sebuah janji yang terdengar sederhana, merakyat, dan tentunya murah di telinga para pendukungnya. Tapi, apakah janji itu pernah ditepati? Tidak. Sampai Anies lengser, tanggul pantai yang dijanjikan tidak kunjung terlihat wujudnya. Yang ada hanya slogan dan narasi manis untuk membangun citra sebagai pemimpin yang peduli rakyat. Ironis, bukan? Padahal proyek Giant Sea Wall ini bukan ide kemarin sore. Ia sudah digagas sejak 2007 saat Jakarta masih dipimpin Fauzi Bowo. Di era Jokowi dan Ahok, proyek ini mulai masuk tahap desain serius. Namun, semuanya hancur ketika Anies datang dengan janji-janji populisnya. Anies dulu berkata Jakarta tidak butuh tembok laut. Sekarang lihat apa yang terjadi. Tanpa tembok laut, Jakarta tidak hanya butuh tanggul, tapi juga perahu untuk bertahan hidup. Dan yang lebih menyakitkan, proyek yang dulu ia tolak, kini kembali dikerjakan oleh Prabowo. Betapa ironis nasib kota ini harus kembali bergantung pada pemimpin lain yang sebelumnya mungkin tidak pernah masuk hitungan. Lalu, di mana suara-suara lantang yang dulu mendukung Anies? Apakah mereka masih akan membela kebijakannya? Mari jujur sejenak, masalah rob, banjir, dan tenggelamnya Jakarta ini bukan hanya soal air laut yang naik, tapi juga soal keputusan-keputusan politik yang salah. Ketika seorang pemimpin lebih sibuk membangun citra dibanding membangun kota, inilah hasilnya. Kota tenggelam, tapi narasi politiknya tetap mengapung, penuh pujian, dan pembelaan kosong. Lucunya, sebagian dari kita masih percaya bahwa semua ini adalah konsekuensi alami yang tidak bisa dihindari. Seolah-olah rob ini adalah hukuman dari Tuhan, bukan akibat dari manusia yang menolak solusi rasional. Yang perlu kita tanyakan sekarang adalah ini, apa yang sebenarnya kita cari dari seorang pemimpin? Narasi indah yang membuat kita merasa nyaman, atau keputusan tegas yang mungkin pahit tapi menyelamatkan? Karena kalau kita terus memilih berdasarkan citra dan janji kosong, jangan heran jika kita harus naik perahu atau malah naik anjing untuk selamat dari bencana berikutnya. Jadi kepada Anies Baswedan, jika Anda membaca ini, izinkan saya bertanya. Di mana tanggul pantai yang Anda janjikan? Di mana solusi yang dulu Anda tawarkan? Dan apakah Anda akan kembali membangun narasi baru seolah-olah tidak ada andil Anda dalam tenggelamnya Jakarta? Warga Jakarta berhak mendapatkan jawaban, bukan narasi. Karena di tengah air yang terus naik, narasi tidak akan bisa menyelamatkan kami dari tenggelam. Namun mari kita lihat lebih jauh. Sebenarnya penolakan Anies terhadap Giant Sea Wall dulu bukan hanya soal ketidaksepakatannya dengan konsep tersebut. Di balik itu ada kalkulasi politik, upaya untuk menarik simpati massa dengan citra pemimpin rakyat. Anies tahu proyek ini dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan karena biayanya yang besar dan dampak sosial yang ditimbulkan.
seperti relokasi warga pesisir. Maka strategi pun dibuat. Ia memilih jalur aman, membangun narasi anti-establishment yang membela kepentingan rakyat kecil. Dengan dalih keberpihakan, ia menyebut tembok laut raksasa sebagai solusi yang tidak tepat, tidak berpihak, dan terlalu mahal. Lalu muncullah ide tanggul pantai yang terdengar sederhana tapi penuh jebakan. Sederhana karena murah di telinga pemilih, jebakan karena tidak pernah ada kajian mendalam yang memastikan keefektifannya. Dan kini, waktu sudah membuktikan janji itu kosong. Tidak ada tanggul pantai yang selesai, tidak ada solusi konkret yang dikerjakan selama masa jabatannya. Yang tersisa hanyalah banjir rob yang semakin menjadi-jadi, menggenangi rumah warga yang dulu mungkin mendukung penuh kepemimpinannya. Ironisnya, kita juga turut berkontribusi dalam narasi kegagalan ini. Kita sebagai pemilih seringkali terlalu sibuk mengejar retorika manis tanpa mempertimbangkan substansi. Kita lebih tertarik pada janji yang terdengar menyenangkan daripada kebijakan yang mungkin tidak populer tapi membawa dampak nyata. Kita ikut larut dalam permainan politik citra, lupa bahwa pemimpin yang baik bukan hanya soal berbicara manis tapi bekerja nyata. Ketika Anies meninggalkan jabatannya, banyak yang masih memujanya sebagai pemimpin berprestasi. Tapi mari tanyakan pada diri sendiri, prestasi apa yang sebenarnya dia tinggalkan? Apakah menghapus proyek yang bisa menyelamatkan Jakarta dari tenggelam adalah sebuah prestasi? Apakah membiarkan warga pesisir berjuang sendiri melawan rob tanpa perlindungan memadai bisa disebut keberpihakan? Sekarang, Jakarta berada di bawah kepemimpinan baru. Proyek Giant Sea Wall yang dulu ditolak kini dihidupkan kembali. Tapi masalahnya, waktu sudah banyak terbuang. Proyek yang seharusnya bisa melindungi Jakarta sejak lama kini harus mengejar ketertinggalan. Dampaknya, biaya yang dibutuhkan mungkin jauh lebih besar, sementara kerusakan yang sudah terjadi tidak lagi bisa diperbaiki. Jadi pertanyaannya bukan hanya di mana Anies sekarang, tapi juga mengapa kita membiarkan ini terjadi? Mengapa kita memilih pemimpin yang lebih peduli pada citra daripada solusi? Mengapa kita rela terjebak dalam siklus janji kosong tanpa mempertanyakan hasil nyatanya? Kita, warga Jakarta, harus berhenti memanjakan politisi dengan retorika kosong. Karena ketika air laut naik, retorika itu tidak akan menahan banjir. Ketika rumah kita tenggelam, narasi indah tidak akan menyelamatkan barang-barang kita. Dan ketika kota ini hilang di telan laut, tidak ada satupun dari mereka yang akan ikut tenggelam bersama kita. Anies sudah pergi, tapi jejak kebijakan populisnya masih kita rasakan dalam bentuk air asin yang menggenangi rumah, jalan, dan kehidupan kita. Maka ke depan mari jadikan ini pelajaran. Jangan lagi memilih pemimpin yang hanya pandai berkata-kata. Jangan lagi terjebak dalam janji-janji kosong yang tidak pernah terbukti. Kita butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, bukan yang hanya berani tampil di atas panggung. Dan untuk Anies, jika Anda masih merasa diri sebagai pemimpin rakyat, tolong jawab satu hal. Apakah Anda puas melihat Jakarta tenggelam karena kebijakan Anda sendiri? Atau apakah Anda sudah siap dengan narasi baru untuk menutupi kegagalan yang begitu nyata ini? Karena satu hal yang pasti, air laut tidak pernah bisa dibohongi. Ketika air rob datang, tidak ada tempat bagi politisi untuk bersembunyi di balik narasi. Tidak ada spinning yang mampu mengeringkan genangan di halaman rumah warga pesisir. Kenyataan itu terlalu keras untuk ditutupi, terlalu basah untuk disangkal. Dan di sini kita harus melihat cermin besar. Jakarta tidak tenggelam hanya karena kenaikan muka air laut atau perubahan iklim. Jakarta tenggelam karena pembiaran. Pembiaran oleh mereka yang memiliki kekuasaan, tapi memilih sibuk dengan pencitraan. Pembiaran oleh mereka yang seharusnya mengambil tindakan nyata, tapi lebih memilih memainkan retorika yang menguntungkan secara politik. Lihatlah apa yang sekarang kita hadapi. Proyek yang awalnya dirancang untuk melindungi kota ini sudah tertunda bertahun-tahun. Para ahli sudah memprediksi sejak 2007 bahwa tanpa perlindungan serius, sebagian besar Jakarta Utara akan hilang pada pertengahan abad ini. Tapi prediksi itu diabaikan karena ego politik. Tolak proyek ini, dapatkan simpati, gagalkan program itu, raih suara. Dan sekarang siapa yang menanggung akibatnya? Warga pesisir yang rumahnya terendam, anak-anak yang tak bisa sekolah karena jalanan berubah menjadi sungai, pedagang kecil yang kehilangan penghasilan karena pasar mereka tenggelam. Ironisnya, mereka yang dulu mendukung penolakan proyek Giant Sea Wall kini ikut merasakan dampaknya. Tapi bukannya introspeksi, banyak dari mereka malah sibuk mencari kambing hitam. Sebagian menyalahkan pemimpin baru, sebagian menyalahkan perubahan iklim seolah-olah ini adalah sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa campur tangan kebijakan manusia. Padahal, fakta sudah jelas. Kita membiarkan hal ini terjadi. Kita memilih untuk percaya pada retorika yang menawarkan solusi mudah tanpa bertanya bagaimana solusi itu akan diterapkan.
Kita lupa bahwa masalah besar seperti tenggelamnya Jakarta membutuhkan tindakan yang besar pula. Bukan sekadar janji-janji kosong yang nyaman didengar. Dan sekarang, ketika proyek JNC Wall akhirnya dilanjutkan, ada pelajaran besar yang harus kita ambil. Waktu tidak pernah menunggu. Setiap keputusan yang ditunda, setiap kebijakan yang gagal dieksekusi, akan meninggalkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Proyek ini, yang seharusnya bisa dimulai lebih awal, kini harus berjalan dengan tekanan lebih besar dan biaya lebih mahal. Tapi ini bukan hanya soal Anies Baswedan. Ini adalah gambaran lebih besar tentang bagaimana politik seringkali memprioritaskan kemenangan jangka pendek dibanding solusi jangka panjang. Bagaimana kebijakan yang seharusnya berbasis sains dan kebutuhan nyata malah dijadikan alat permainan politik. Sekarang warga Jakarta hanya bisa berharap bahwa langkah baru ini tidak lagi setengah-setengah, bahwa proyek perlindungan pesisir ini benar-benar akan selesai sebelum segalanya terlambat. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa terus mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus lebih kritis, kita harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Dan kita harus berhenti terjebak pada retorika populis yang hanya memberikan harapan kosong. Karena ketika Jakarta akhirnya tenggelam sepenuhnya, tidak akan ada yang peduli pada narasi atau citra. Yang ada hanyalah kota yang hilang dan warga yang mencari tempat tinggal baru di atas daratan yang masih tersisa. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap belajar dari kesalahan ini? Atau kita akan terus berjalan ke arah yang sama sampai tidak ada lagi yang bisa diselamatkan? Ketika sebuah kota tenggelam, ia tidak hanya kehilangan daratan, ia kehilangan sejarah, identitas, dan masa depan. Jakarta dengan segala kompleksitas dan dinamika sosialnya kini berada di ambang jurang itu. Jika kita terus membiarkan narasi populis mengatur arah kebijakan, Jakarta tidak akan menjadi ibu kota modern yang disegani, melainkan sebuah kisah tragis tentang bagaimana ego dan retorika menghancurkan sebuah peradaban. Kita sering mendengar slogan seperti Jakarta untuk semua, tapi faktanya Jakarta yang sekarang hanya untuk mereka yang bisa bertahan dalam kekacauan. Warga pesisir, mereka yang pertama kali harus menyerah, mereka tak punya sumber daya untuk terus melawan air yang setiap tahun naik lebih tinggi. Mereka yang punya uang mungkin bisa mengungsi ke apartemen mewah di tengah kota atau pindah ke kawasan yang lebih tinggi. Tapi, bagaimana dengan nelayan kecil, buruh harian, atau pedagang kaki lima yang tinggal di kawasan utara? Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga sumber penghidupan. Dan di saat mereka berjuang bertahan hidup, para elit politik terus sibuk dengan agenda masing-masing. Proyek perlindungan yang seharusnya menjadi prioritas justru dijadikan alat tawar-menawar politik. Semua ingin mengambil kredit, tapi tak ada yang mau menanggung risiko jika proyek ini gagal. Kenyataan ini begitu mencolok. Saat air naik, yang tersisa di garis depan adalah mereka yang tak punya pilihan. Mereka yang bertaruh nyawa di tengah genangan air asin. Sementara itu, para politisi yang dulu menjanjikan solusi justru duduk nyaman di tempat yang jauh dari bencana ini, menyusun strategi baru untuk kampanye berikutnya. Jakarta tenggelam bukan hanya karena faktor alam. Jakarta tenggelam karena politik yang hanya mementingkan citra, bukan keberlanjutan. Dan jika kita terus membiarkan hal ini terjadi, kita semua akan menjadi korban. Waktu untuk saling menyalahkan sudah habis. Warga Jakarta tidak butuh narasi panjang tentang siapa yang benar atau salah. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Proyek JNC Wall harus segera dilaksanakan tanpa kompromi. Tanggul pantai, jika itu memang solusi yang lebih realistis, harus dibangun dengan cepat dan tepat sasaran. Semua pihak harus berhenti menjadikan bencana ini sebagai alat politik, karena ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam debat, tapi soal menyelamatkan jutaan nyawa. Dan sebagai warga, kita juga harus belajar. Jangan lagi memilih pemimpin hanya karena ia terlihat pintar berbicara. Jangan lagi termakan janji manis yang tidak disertai rencana konkret. Kita harus menuntut lebih dari mereka yang ingin memimpin kita. Kita harus menuntut bukti, bukan sekadar kata-kata. Karena Jakarta bukan hanya tentang hari ini. Kota ini adalah tentang masa depan anak-anak kita. Tentang warisan yang ingin kita tinggalkan. Dan jika kita tidak mulai mengambil langkah yang benar sekarang, masa depan itu tidak akan ada. Yang tersisa hanyalah genangan air, cerita tentang kebodohan kolektif dan penyesalan yang terlambat. Maka, untuk terakhir kalinya, mari bertanya, apakah kita akan terus berjalan di jalan yang sama, memilih pemimpin dengan retorika kosong, atau kita akan berubah? Pilihan itu ada di tangan kita dan waktu kita tidak banyak, karena air terus naik dan Jakarta terus tenggelam. Ketika air laut terus merangsek masuk, kita semua dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Janji politik tidak pernah cukup untuk menahan gelombang. Narasi populis, debat-debat yang menyalahkan pihak lain, hingga pujian-pujian kosong terhadap pemimpin lama, semua itu hanyalah distraksi.
Yang nyata adalah air asin yang menggenang, rumah yang terendam, dan warga yang berjuang bertahan hidup tanpa kejelasan kapan masalah ini akan selesai. Lihatlah sekarang proyek Giant Wall yang dulu dianggap terlalu mahal dan tidak perlu, akhirnya harus dihidupkan kembali. Tapi apakah cukup? Tidak. Terlambatnya pelaksanaan proyek ini berarti bahwa kerusakan yang terjadi selama bertahun-tahun sudah menumpuk. Proyek ini mungkin bisa mencegah kerusakan lebih jauh, tapi kerugian yang sudah terjadi tidak bisa dihapus begitu saja. Pesisir Jakarta yang dulu penuh kehidupan kini semakin kehilangan fungsinya. Wilayah yang seharusnya menjadi tempat tinggal dan pusat aktivitas ekonomi berubah menjadi zona kritis, tempat warga hidup dalam ketakutan akan banjir berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini harga yang pantas dibayar hanya demi mempertahankan narasi politis seorang pemimpin? Ironi terbesar dari semua ini adalah, mereka yang paling dirugikan adalah mereka yang dulu paling keras mendukung pemimpin yang menolak proyek ini. Warga yang dulu percaya bahwa Anies membawa keberpihakan pada rakyat kecil kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka yang ditinggalkan pertama kali adalah rakyat kecil itu sendiri. Dan lebih dari itu, seluruh kita sebagai masyarakat juga harus mengakui kesalahan kita. Kita terlalu mudah terpesona oleh kata-kata indah, terlalu cepat memberikan kepercayaan kepada seseorang tanpa menuntut bukti nyata. Kita ikut bermain dalam permainan politik mereka, membiarkan diri kita terpecah belah oleh narasi populis yang sebenarnya tidak membawa solusi. Kedepan, Jakarta tidak punya banyak pilihan selain berubah. Proyek Giant Wall atau apapun bentuk perlindungan lainnya harus dilaksanakan dengan konsistensi dan keberanian. Tidak boleh ada lagi ruang bagi kompromi politik atau pengabaian atas nama kepentingan jangka pendek. Kita tidak sedang berbicara tentang ambisi politik satu individu, tapi tentang keberlangsungan hidup jutaan orang. Dan untuk warga Jakarta, ini saatnya kita mengubah cara kita memilih pemimpin. Jangan lagi memilih karena janji-janji yang manis di telinga, tapi tanyakan apa rencana konkret mereka. Apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan apa yang bisa mereka buktikan. Jangan biarkan diri kita kembali terjebak dalam siklus retorika tanpa tindakan. Jika kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi hari ini, maka kita hanya akan mengulang tragedi yang sama di masa depan. Jakarta tidak akan pernah maju jika warganya terus memilih pemimpin yang lebih mementingkan citra daripada substansi. Dan ketika air laut akhirnya benar-benar menenggelamkan kota ini, tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, bukan besok, bukan nanti. Air tidak akan menunggu dan masa depan Jakarta ada di tangan kita. Pilihannya sederhana, apakah kita akan terus larut dalam narasi yang menenggelamkan, atau kita akan bangkit dan memastikan kota ini tetap berdiri. Anies harus bertanggung jawab dan Pramono Rano harus melek realita. Banjir rob yang semakin ganas ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah bencana kebijakan. Air laut yang menggenangi Jakarta Utara hari ini adalah akumulasi dari janji-janji kosong, keputusan politis tanpa arah, dan pemimpin yang lebih sibuk membangun citra ketimbang melindungi rakyatnya. Anies Baswedan sebagai salah satu aktor kunci yang dulu menolak proyek Giant Wall harus bertanggung jawab atas keadaan ini. Mari kita bongkar fakta. Pada masa jabatannya, Anies mengampanyakan bahwa Jakarta tidak butuh tembok laut raksasa. Cukup dengan tanggul pantai yang katanya lebih ramah rakyat dan efisien. Tapi apa hasilnya? Tidak ada tanggul yang selesai, apalagi melindungi. Hanya ada air asin yang makin merangsek, membawa kerugian pada warga pesisir yang dulu mungkin percaya pada narasi populisnya. Dan sekarang estafet ini ada di tangan Pramono Rano. Tapi apa yang terjadi? Fokusnya seolah hanya pada urusan kecil, seperti membersihkan got atau menyelesaikan masalah permukaan. Ya, got memang penting, tapi apakah itu cukup untuk menahan air laut yang naik? Apakah Jakarta hanya perlu pemimpin yang pandai mengurus cosmetic problems tanpa melihat ancaman besar di depan mata? Pramono harus segera membuka matanya. Ini bukan sekadar urusan got mampet atau genangan kecil saat hujan. Ini adalah ancaman eksistensial bagi jutaan warga Jakarta. Jika ia tidak segera mengambil langkah konkret untuk melanjutkan proyek perlindungan pesisir secara serius, maka ia akan menjadi pemimpin berikutnya yang dicatat dalam sejarah sebagai penonton pasif saat Jakarta tenggelam. Kita tidak punya waktu untuk bermain-main. Warga pesisir sudah lelah menjadi korban kebijakan setengah hati. Mereka butuh perlindungan nyata, bukan janji atau pencitraan. Ini adalah panggilan untuk Anies dan Pramono, juga untuk seluruh pemimpin yang ingin membangun Jakarta, berhenti beretorika dan mulai bekerja. Karena ketika air laut terus naik, tidak ada yang peduli siapa yang membersihkan got. Yang mereka pedulikan adalah apakah mereka masih punya rumah yang kering, apakah anak-anak mereka masih bisa sekolah tanpa terjebak banjir, dan apakah kota ini masih layak dihuni. Jadi Pramono berhenti hanya urusin got.
Jakarta butuh solusi besar, bukan tambalan kecil. Dan Anies, jika Anda masih merasa punya tanggung jawab moral, akui kegagalan Anda. Jangan biarkan narasi kosong masa lalu Anda menjadi alasan kehancuran Jakarta hari ini. Bertanggung jawablah, setidaknya dengan kejujuran, karena rakyat berhak tahu bahwa banjir rob ini adalah hasil dari kebijakan yang Anda tinggalkan. Jangan hilang, jangan bungkam. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal nyawa dan masa depan sebuah kota.